welcome to GBI Rock Belagio Service. Mari kita mempersiapkan hati, waktu, dan mengajak anggota keluarga kita untuk bersama-sama memuji, menyembah, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ibadah kali ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus, jadi mari pastikan setiap kita telah mempersiapkan roti dan juga anggur sebelum mengikuti ibadah. Kami yakin dan percaya Tuhan rindu untuk melawat setiap kita. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. After Jordan, what next? Kita belajar dari minggu-minggu yang lalu tentang perjalanan mengikut the master, mengikut sang guru. Karena itu murid-murid yang ada di Betel dan Jericho memanggil Elia itu Rabi. Ya, mereka bilang Rabi itu my teacher. Tetapi mentoring tidak cukup. Karena itu saya mendapat anugerah Tuhan bahwa saya mengajarkan fathering leadership style. Ya, kita melihat bagaimana Elisha mengerti ini. Karena apa? Sebetulnya dia punya seorang bapak yang baik ya. Tidak banyak dibicarakan tentang yaitu Syafat, ayah daripada Elisha. Anaknya adalah seorang pengusaha yang mungkin putra satu-satunya yang menjalankan usahanya dan dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi menggantikan Elia. Tapi bapaknya memberikan restu. Aku akan pulang dulu untuk pamit kepada bapakku, kata Elisha kepada Elia. Silakan. Dan kemudian dia memotong semua alat bajaknya dan memotong lembunya diberikan sebagai korban. Salah satu tanda orang yang bisa jadi murid yang baik. Nah, hitung-hitungan ya soal persembahan, tentang kehidupan, dan tetap menghormati orang tuanya. Karena itu saya kalau memilih yaitu murid yang akan jadi putra saya, hati-hati saudara. Saya lihat bagaimana sikapnya pada ayahnya. Dan kemudian Elia berkata, mintalah apa yang bisa kulakukan bagimu, ya, sebab aku akan terangkat sebentar lagi. Berikan aku 2 bagian daripada rohmu. Dan banyak di sini hamba-hamba Tuhan gagal faham. Karena mereka mengatakan Elia dipakai Tuhan, yaitu menjalankan 2 kali lebih besar dan 2 kali lebih banyak mujizat daripada yang dilakukan Tuhan melalui Elia. Kita hidup di dalam dunia yang mementingkan performance, bukan relation. Ya, kita tidak mengikut religi loh. Ini relasi. Dan kita tahu bagaimana orang menjadi bapak rohani karena punya hubungan. Bukan karena kita jadi penyumbangnya Benny Hinn, kita jadi putranya Benny Hinn. Ingat itu. Dan pada saat itu dia berkata, yang kau minta sukar. Tapi apabila engkau bisa melihat aku terangkat ke sorga, maka terjadi kepadamu. Karena itu setiap anak-anak Tuhan, saya tidak ngerti kenapa mesti tunduk kepala, pejamkan mata. Yesus kalau berdoa melihat ke langit. Mari kita tiru Tuhan Yesus, supaya kita tahu apapun masalah di dunia ini ada jalan keluar, karena Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saudara yang kasih Tuhan, jadikan aku your firstborn son. 2 bagian rohmu itu jadikan aku putra sulungmu. Dan kemudian ketika Elia terangkat, jubahnya lepas dan turun diambil oleh Elisha, tapi dia menyobek jubahnya sendiri dan memakainya, and the rest is history. Bagaimana dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya bersyukur Tuhan memberikan orang tua rohani dalam hidup saya. Salah satunya Bapak Pendeta Dr. Alex Abraham yang sekarang sudah bersama Tuhan Yesus. Dan saya belajar banyak sekali pada beliau, dan karena beliau memberikan banyak kesempatan pada saya juga melakukan yang sama kepada anak-anak rohani saya. Bagi Anda yang mendengarkan berita ini dan Anda tidak punya bapak rohani, dan para pemimpin yang tidak punya putra-putra rohani, biarlah kita sadar, life is a journey. Dan itu sukses ketika kita bisa memberikan tongkat estafet pada pemimpin berikutnya. Tuhan memberkati, dan kiranya Tuhan memberkati Anda punya bapak rohani dan punya putra rohani. God bless you warga kerajaan. Capailah destinimu in Jesus name. Amin.
bersambamu dalam anugerahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Shalom warga kerajaan Allah. Bulan ini di gereja kita akan belajar bersama-sama tentang tema developing. Kalau di dalam pola pikir kita Bapak Ibu, apa sih kira-kira kata developing itu? Kita akan berpikir sesuatu perkembangan, pertumbuhan yang pesat. Katakanlah dalam kehidupan kita sehari-hari, seseorang yang mungkin punya restoran, wah bersyukur, berkembang. Karena apa? Franchise. Bahkan ke beberapa kota-kota, bahkan ke luar negeri franchise-nya. Atau perusahaan-perusahaan yang buka pabrik-pabrik baru di kota-kota lain. Atau seorang mungkin punya bimbingan belajar, bimbel-bimbel, kemudian mengalami peningkatan yang luar biasa buat jumlah murid-muridnya. Atau mungkin di satu sisi juga buat gereja-gereja, punya satelit-satelit yang baru, cabang-cabang yang baru. Ya, itu memang betul sebagai salah satu pengembangan. Tapi Bapak Ibu tidak bisa dipungkirin, apa yang terjadi banyak pula dari pengembangan-pengembangan tersebut yang mengalami tutup, kerugian. Apalagi sejak pandemi seperti ini Bapak Ibu, kita mendengar di mana-mana perusahaan yang mengalami kerugian dan tutup. Saya membaca dari suatu berita, ada suatu perusahaan retail pakaian pria di Amerika yang sudah berjalan sejak 200 tahun yang lalu, di mana perusahaan ini mendandani presiden-presiden Amerika dari waktu ke waktu, bahkan merupakan brand terfavorit untuk para petinggi-petinggi di sana, para banker-banker Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Ngalami keruntuhan. Perusahaan-perusahaan besar lain, perusahaan jam tangan, perusahaan sepatu, perusahaan pakaian wanita, perusahaan tas, semua mengalami kesulitan. Mereka melakukan PHK besar-besaran, mereka menyatakan pilot. Seperti tadi pakaian retail Pak pria menyatakan pilot setelah 200 tahun berdiri di Amerika. Semua mengalami kesulitan. Kalau pola pikir kita, suatu pengembangan hanya hal-hal fisik duniawi seperti ini, kita salah. Karena ini semua sementara sifatnya dan bukan hal yang tetap.
Hanya oleh karena virus yang kita sekarang dengar, virus COVID, apa yang terjadi, apa yang telah dibangun bisa saja runtuh bahkan dalam hitungan bulan. Tapi mari kita belajar saat ini bahwa pengembangan yang sebenarnya adalah pengembangan yang tetap yang Tuhan mau. Seperti firman Tuhan berkata bahwa kamu akan berbuah dan buahmu itu tetap. Bukan yang sementara, yang oleh karena segala sesuatu apa yang ada di muka bumi ini dalam sekejap lenyap, dalam sekejap runtuh. Mari kita lihat ayatnya dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Buat Bapak Ibu semua di rumah yang mendengar firman Tuhan dan membuka hati, percaya dalam hatimu, mengaku dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berarti kita dalam bilangan orang-orang yang terpilih. Dan firman Tuhan berkata, dan aku telah menetapkan kamu. Menetapkan di sini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah titemi, yang artinya kubuat, meletakkan, menempatkan. Jadi pada waktu seseorang begitu dia dipilih, apa yang terjadi? Automatically orang tersebut sudah punya tanggung jawab melekat. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan sudah menetapkan. Dan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Tapi bedanya di sini, buah kita tetap. Buah kita bukan habis, bukan bangkrut, bukan pilot. Buah kita bukan PHK besar-besaran karena sesuatu hal-hal kecil yang ada di dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata, buahmu harus buah yang tetap. Bahasa aslinya adalah meno, yang artinya tinggal, hidup, to remain, abide, to continue, berkelanjutan buah kita. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi begitu kita dipilih langsung ada tanggung jawab melekat, yaitu kita berbuah dan buah itu tetap. Tapi di satu sisi Tuhan juga memberikan hak kepada kita setelah kita melakukan tanggung jawab itu. Haknya apa? Firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta kepada Bapa, Bapa akan memberikannya. Nah, mari kita belajar dari sebuah kisah tentang pohon ara. 2 kali dalam kehidupan Yesus bicara tentang pohon ara. Yang pertama adalah ketika ia lapar dan kedua dalam sebuah perumpamaan. Mari kita lihat yang pertama ketika Yesus lapar di dalam Matius 21 ayat 18-19. Di situ dikatakan, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapati apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Perhatikan, pohon ini masih hidup. Tapi pohon ini tidak menghasilkan buah, hanya daun-daun saja. Banyak dari kita, orang Kristen, bahkan kita melayani sepertinya hidup, tapi kita tidak berbuah, tidak menghasilkan buah. Selanjutnya dikatakan, katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Kenapa sih Tuhan harus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah? Mari kita lihat beberapa kisah cerita dari Tuhan Yesus. Ayo secara logika, masakan sih ia marah bahkan sampai mengutuk pohon ara hanya karena ia lapar? Sebegitukah ia lapar sehingga dia tidak bisa menahan laparnya? Bapak Ibu jangan lupa, Yesus pernah berpuasa 40 hari dan dia bisa sanggup 40 hari. Masakan hanya lapar sekejap dia marah bahkan mengutuk buah ara itu, pohon ara itu. Yang kedua, Yesus beberapa kali memberi perumpamaan dalam ketika memberitakan Injilnya tentang pertanian. Masakan ia sendiri tidak paham tentang musim panen pohon ara yang banyak tumbuh di sana. Selanjutnya, ia bisa membuat mujizat dengan mengadakan jenis makanan-makanan lain atau bahkan tiba-tiba dia buat mujizat kepada pohon itu, bertumbuhlah, berbuahlah, tiba-tiba pohon ara tersebut keluar buahnya, langsung dia petik pohon ara itu, kemudian dia makan. Bisa enggak? Bisa. Jangan lupa ketika Yesus masuk ke bait Allah dan ditagih uang bayarnya, dia menyuruh Petrus untuk memancing ikan dan di ikan itu terdapat koin untuk bayar bea. Yesus bisa aja membuat buah dari pohon ara tersebut.
Tapi bukan itu yang Yesus mau perumpamakan di sini. Yang Tuhan mau supaya setiap pohon bukan hanya cuman daun-daunnya saja, tapi Tuhan mau dari hidup kita berbuah dan berbuah yang tetap. Nah, selanjutnya ketika Yesus memberi perumpamaan tentang pohon ara, mari kita belajar hal yang sangat luar biasa dari perumpamaan ini. Di dalam Lukas 13 ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang punya pohon ara, perhatikan Bapak Ibu dengan teliti di ayat ini. Seorang punya pohon ara tapi tumbuhnya di kebun anggur. Nah, ternyata di Timur Tengah kalau kita pelajarin itu banyak orang seringkali menanam pohon ara di kebun-kebun anggur. Kami punya seorang kenalan, seorang ahli pertanian. Waktu itu kami di Lombok bikin sekolah Alkitab, TMKB namanya, Training Misi Kabar Baik. Di situ juga ada pertanian. Seorang yang sangat ahli, kami kemarin telepon dia dan menanyakan, ternyata ini istilahnya tumpang sari. Tumpang sari itu apa sih? Tumpang sari itu menguntungkan petani karena dalam 1 tahun dia bisa menghasilkan panen beberapa kali. Karena apa? Karena usia panen dari jenis tanaman yang berbeda. Jadi memang di satu tempat ditanam beberapa macam tanaman di mana waktu panennya berbeda dan bisa semakin menguntungkan buat petaninya. Ini namanya tumpang sari. Tetapi firman Tuhan dikatakan dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Padahal justru diharapkan keuntungan, tapi dia tidak menemukan. Kenapa Tuhan marah Bapak Ibu kepada pohon ara? Karena setelah kita pelajari, pohon ara itu adalah pohon di mana mudah tumbuh dan mudah berbuah. Nah, biasanya minimal 2 kali dalam setahun dia akan berbuah. Bahkan bisa lebih daripada itu. Tapi firman Tuhan berkata, pohon ara yang bersama-sama pohon anggur ini tidak menghasilkan buah. Kita baca ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, ada pengurusnya. Tadi ada 1 orang pemilik, ada pengurusnya. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Perhatikan, bukannya dia tiba-tiba datang ujuk-ujuk dan mencari buah. Tidak, firman Tuhan berkata 3 tahun. Si pemilik ini datang, selalu mentor, selalu melihat, selalu mencari. Tapi memang pohon ini tidak menghasilkan buah. Jadi bukan ujuk-ujuk Tuhan tahu datang langsung mau makan. Tidak, Tuhan mentor, Tuhan melihat. Firman Tuhan berkata, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Gitu ya. Selama 3 tahun itu kalau nggak berbuah bisa dikatakan pohon tersebut mandul. Nah, perhatikan Bapak Ibu, kalau tidak berbuah, apa yang terjadi? Pohon ini akan menyerap nutrisi dari pohon-pohon yang lainnya. Sedangkan nutrisi diserap, tapi dia tidak menghasilkan, ini sia-sia. Bapak Ibu, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar, seperti yang saya contohkan di awal, ketika restoran buka franchise, perusahaan buka cabang, tapi ketika ada perusahaan yang mandul, yang tidak menghasilkan, pasti dari yang pihak cabang yang menghasilkan akan terus menyumbang dana, ngerojoki bahasa Jawanya. Tapi lama-kelamaan dia akan memakan nutrisi dari perusahaan yang bertumbuh. Kalau ini terus-menerus ini nggak sehat. Makanya pemilik kebun bilang tebang aja karena ini nggak sehat. Dan apa yang terjadi? Mari kita lihat Bapak Ibu di dalam ayat yang selanjutnya. Pengurus kebun ini bilang sama pemiliknya seperti ini. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Saya mau share kepada Bapak Ibu di rumah bahwa hidup itu adalah kesempatan. Kalau bicara 1 tahun, memang waktu dari Tuhan
buat tiap-tiap orang berbeda. Kita nggak bisa mematok 1 tahun ya 1 tahun. Ini adalah perumpamaan Tuhan untuk pohon ini. Tapi dari kata-kata ini kita belajar hidup adalah sebuah kesempatan. Dan di situ dikatakan, aku akan mencangkul tanahnya sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Perlu peranan seorang pengurus kebun. Dalam hal ini, Tuhan dalam kita, Dia mau membuat kita terus berbuah dan berbuah tetap, mengembang dan perkembangan yang tetap. Tapi di situ dikatakan perlu dicangkul dan diberi pupuk. Mencangkul tanah sekelilingnya itu tujuannya apa sih? Supaya menggemburkan. Kalau tanahnya keras, tidak akan bisa mungkin dikasih pupuk, pupuknya bisa masuk meresap. Karena keras, jadi perlu untuk pengurus kebun tersebut mencangkulnya supaya bisa menyerap nutrisi. Perlu setiap kita, tabiat-tabiat lama kita harus dicangkul supaya bisa menghasilkan buah dan buah yang tetap, developing yang terus berkesinambungan. Seringkali bahkan kita sendiri tidak menyadari, bukan? Titik-titik tabiat keras apa dalam hati kita. Tapi firman Tuhan berkata, Roh Kudus yang menyelidiki hati dan yang menguji batin akan mencangkul tanah-tanah itu. Bapak Ibu, contoh kata misalnya sebuah karakter sombong, tabiat sombong. Nah, orang sombong sadar gak sih kalau dirinya sombong? Gak sadar. Dia berpikir, ya inilah aku. Dia tidak merasa dirinya sombong. Karena apa? Karena tabiat. Tabiat itu sesuatu yang sudah dari kecil terbentuk seperti itu. Sehingga ketika dia tumbuh dewasa, dia bahkan sukses. Dia bahkan tidak merasa bahwa dirinya sombong. Kata-katanya merendahkan orang lain. Bahkan gesturnya karena sudah terbiasa. Gestur cara memandang. Matanya bisa saja merendahkan orang lain dari sudut cara pandang matanya melihat orang. Atau senyumnya menghina orang lain. Orang lain bisa merasa tertusuk, tapi dia tidak berpikir aku sombong. Tidak, karena apa? Itu tabiat. Nah, disinilah perlunya sang raja itu, pengurus kebun itu mencangkul setiap kita. Kadang-kadang kita nggak sadar di titik mana aku keras, di titik mana tanah hatiku masih perlu dicangkul. Biarkanlah sang pengurus kebun itu yang menyelidiki hati kita dan mencangkul dengan caranya sendiri. Cara cangkul Tuhan buat setiap kita berbeda-beda Bapak Ibu. Seperti yang kita tahu bahwa Pak Roni pada tanggal 21 Maret kemarin diizinkan Tuhan positif COVID-19. Pak Roni sudah pernah bersaksi bahwa itu diizinkan Tuhan supaya apa? Supaya merupakan hajaran dan ajaran daripada Tuhan itu sendiri. Nah, dari situ Pak Roni juga belajar lebih lagi tentang apa yang Tuhan mau supaya lebih bertumbuh, lebih berbuah. Kita membuka hati kita supaya sang pengurus kebun itu mencangkul. Di situ Pak Roni juga belajar, namanya manusia. Tiap orang punya titik-titik sensitif di mana ada hal yang perlu dicangkul. Oke, katakanlah sebagai contoh kami seorang hamba Tuhan. Pak Roni sebagai gembala. Seringkali namanya manusia memikirkan, gereja lain besar ya. Sudah punya gedung ya. Pembandingan itu seringkali terjadi. Iblis membisikkan pembandingan-pembandingan itu. Jemaatnya besar ya, punya fasilitas ini itulah. Disitulah Tuhan mencangkul tanah hati. Baik Pak Roni yang posisinya di rumah sakit pada waktu itu. Dan saya sendiri pun lagi di rumah. Kita sama-sama berdua di tempat kita masing-masing. Sang pengurus kebun itu mencangkul dengan caranya yang berbeda. Kita belajar melembutkan hati. Kita belajar bahwa tiap orang punya bagian masing-masing. Nah saat ini di rumah setiap kita yang mendengarkan ini, bukalah hatimu. Biarlah pengurus kebun itu mencangkul dengan caranya sendiri. Supaya kita digemburkan. Dan ketika kita digemburkan, apa yang terjadi? Bapak Ibu ketika digemburkan, firman Tuhan berkata diberi pupuk. Pupuk itu bicara firman Tuhan. Saya sedikit cerita Bapak Ibu,
Ada seorang rekan kami, usahanya sangat berhasil. Dia menikmati kehidupannya, menikmati kenyamanan dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Ketika COVID ini semua terjadi, tiba-tiba perusahaannya mengalami kesusahan yang sangat luar biasa. Dan dia bersaksi bahwa selama ini kami sudah sombong. Bahkan dia menangis, dia bilang sekarang saya benar-benar belajar. Selama ini saya berusaha bisnis hanya mengandalkan pengalaman saya, mengandalkan hebatnya saya, mengandalkan modal usaha yang ada. Tapi sekarang dia sadar, ketika dicangkul dia bilang, aku sombong. Sebelumnya dia tidak merasa dan berpikir dirinya sombong. Dan setelah dia mengakui itu semua, dia baca firman Tuhan supaya apa? Terus dipupuk dan diberi nutrisi. Perhatikan, ketika tanah hati kita sudah sadar bahwa kita ada hal-hal tabiat yang tidak berkenan. Bahkan termasuk bukan hanya sombong, ketika seseorang terlalu sensitif, merasa, oh orang itu tidak menghargai aku, oh orang itu menghina aku. Termasuk itu merupakan hal-hal yang keras tanah hati kita. Tuhan mau supaya kita berbesar hati. Kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi sama pengusaha ini Bapak Ibu? Terus ya dipupuk dengan firman Tuhan ketika mengalami hal-hal COVID seperti ini. Dan tanpa sadar berbuah. Lanjutkan lagi, mari kita lihat ayat yang ke-9. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Ingat sekali lagi bahwa waktu itu ada batasnya. Kesempatan juga ada batasnya. Kita lihat di dalam Roma 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun kita pada pertobatan? Bukan berarti kalau segala sesuatu oke, semuanya nyaman, berarti semuanya oke-oke aja. Tapi Tuhan justru memberi kesempatan buat kita. Tuhan memberi kesempatan buat kita untuk kita terus mau berbuah. Waktu tahun depan pada tiap orang berbeda-beda. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Nah, belajar dari kehidupan Saul. Saul itu dipilih Tuhan dan Tuhan sendiri yang memilih dia dengan cara yang unik. Ketika keledai betina dari bapaknya Kis itu hilang dan dia pergi mencari setelah berhari-hari tidak ketemu. Di situ Tuhan bicara kepada Nabi Samuel, kamu akan menemui seseorang yang namanya Saul dengan cara yang unik. Dia dipilih Tuhan. Tapi dia tidak taat sama Tuhan. Dia punya agenda sendiri. Ingat, kadang-kadang kita punya ambisi, agenda yang sesuai mau kita. Tapi itu tidak berkenan sama Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel 13, ayat 13 dan 14, saya bacakan. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Jangan sampai ketika kita sudah melakukan pelayanan yang menurut kita hebat, sukses, tapi di mata Tuhan itu suatu hal yang bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Ayat selanjutnya mari kita baca. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Yang seharusnya Tuhan punya plan rencana yang begitu besar pada kita. Tapi kita menyia-nyiakan kesempatan. Jangan jadi seperti Saul dikatakan perbuatanmu bodoh. Tetapi kata firman Tuhan, sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Siang hari ini atau waktu ini kita belajar, jangan punya agenda ambisi kita sendiri. Tapi mari kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan ditutup dengan ayat 1 Samuel 15 ayat yang ke-11. Tuhan berkata, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Jangan sampai kata-kata ini Tuhan juga pakai buat setiap kita. Aku menyesal karena telah menilih dan menetapkan
menjauhkan si ini atau si itu. Karena ternyata walaupun sudah dicangkul, tapi hatinya tetap keras dan tidak bisa berbuah. Hati-hati, jangan sampai kita tiba di golongan orang-orang yang ditebang. Dan selanjutnya, terakhir, tibalah pada pertanyaan yang terakhir. Lantas develop yang bagaimana supaya kita developnya tinggal tetap? Mari kita lihat. Develop yang Tuhan mau supaya tinggal tetap adalah bahkan setelah kita mati pun, apa yang kita buat bukan hanya tinggal memori atau kenangan saja. Develop yang tinggal tetap adalah bahkan setelah kita mati, apa yang kita buat itu bermanfaat bagi generasi demi generasi selanjutnya, berkesinambungan. Siapa yang jadi contoh buat kita teladan? Yesus. Apa yang terjadi ketika Yesus mati, bangkit dan naik ke surga? Apa yang dilakukan? Bahkan seperti tadi saya kasih ilustrasi franchise, buka perusahaan baru, 12 dari murid Yesus. Yang Yudas ada penggantinya juga. Mereka semua berkembang. Petrus firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat dan terus berkembang, terus berkembang. Bahkan sampai saat ini pun tidak ada ceritanya bahkan bahwa Injil Kerajaan Allah bangkrut, nggak ada Bapak Ibu. Tapi dia terus develop. Ini yang Tuhan mau dari developing buat setiap kita. Bahwa develop kita tidak akan pernah bangkrut, bahwa develop kita tidak akan pernah PHK Bapak Ibu, tapi berkesinambungan. Kita belajar dari yang masa kini, Ibu Mother Teresa. Setelah dia meninggal pun namanya tetap dikenang. Dia meninggalkan legacy, nilai-nilai. Yang terakhir kita belajar dari Thomas Alva Edison. Dia menciptakan lampu, bahkan sampai sekarang pun kita menikmati lampu. Jadi yang dimaksud develop adalah ketika apa yang kita lakukan tinggal tetap, bukan disia-siakan saja, percuma. Saya tutup dengan statementnya dari Pak Miles Monroe. Dia berkata seperti ini, bahwa karakter itu adalah sesuatu hal yang terus-menerus bertumbuh, berkembang. Kita bahkan tidak bisa berdoa, bahkan berpuasa supaya minta karakter kita diperbaiki. Tapi karakter itu proses di mana kita dicangkul dan menyediakan hati kita terbuka untuk dicangkul dan dipupuk supaya hati kita terus menyerap nutrisi. Dan karakter itu adalah suatu kemampuan untuk kita bisa melewati tes dan tetap tinggal sampai seterusnya. Buah apa yang kita bisa hasilkan dan terus berkembang? Buah karakter. Yang pertama, buka hati kita semuanya. Yang kedua, buah karya. Karya yang kita lakukan seperti Yesus tadi, seperti Ibu Mother Teresa, seperti Thomas Alva Edison. Bahkan kita mau setelah kita meninggal nanti, bukan hanya nama kita yang dikenal, tapi karya-karya kita terus berkembang dan terus berkesinambungan jadi berkat bagi banyak orang. Selamat berkembang dan biarlah perkembanganmu tetap tidak habis dimakan oleh virus, tidak habis dimakan oleh ekonomi dunia ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami mau buka hati kami lebar-lebar. Selidiki hati kami, uji kalau kedapatan masih ada yang keras, yang tidak berkenan kepadamu. Mari Tuhan, kami buka hati kami dan kami buka hidup kami untuk firman-Mu. Terus minta kasih mula-mula supaya hidup dari hidup kami selama kami masih ada diberi kesempatan, kami menghasilkan buah. Baik itu jiwa-jiwa, anak-anak rohani kami, baik itu karakter kami dan karya kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita siapkan hati kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Dan biarlah kita menerima ini dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan mempersiapkan roti dan anggur perjamuan di rumah masing-masing. Saudara bisa mengganti media ini, kalau tidak ada anggur dan perjamuan, saudara bisa pakai sirup atau teh, ya, dan roti atau biskuit, ya, supaya
Kita yang penting dengan sikap hati yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus ini menjadi bagian yang akan memerdekakan kita lebih lagi dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, dan saat ini kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami berdoa, biarlah terlebih dahulu sebelum kami menerima roti dan anggur ini, Engkau menguduskan kami lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya di balik tubuh dan darah-Mu ini ada kuasa yang memerdekakan kami, ada kuasa yang menebus kami, ada kuasa yang menyembuhkan kami, ada kuasa yang membuat hidup kami diubahkan. Kami yang tadinya terkutuk, kami bisa diberkati di dalam Tuhan, supaya kami menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima tubuh dan darah-Mu ini dengan iman percaya yang sungguh kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita siapkan roti perjamuan kita dan kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kita percaya bahwa roti yang terpecah-pecah ini, kita percaya bahwa tubuh Kristus ini akan memberikan kita keselamatan, kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Sebenarnya saudara percaya bahwa roti di tangan kanan saudara lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, katakan amin. Mari kita menyantap bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur yang telah kita persiapkan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebenarnya saudara percaya bahwa cawan di tangan kanan saudara lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, katakan amin. Mari kita meminumnya bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh menikmati lagi tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Engkau sendiri Tuhan. Dan kami percaya persekutuan kami ini menjadi persekutuan yang indah, menjadi persekutuan yang luar biasa. Karena kami percaya melalui persekutuan kami ini, kami semakin disempurnakan segambar serupa dengan Tuhan. Bahkan kami percaya dengan kekuatan dan kemampuan ilahi, segala potensi-potensi yang baik yang ada dalam hidup kami akan semakin berkembang Tuhan. Dan kami percaya semuanya ini Tuhan akan menjadi alat prasarana untuk kami maksimal dalam Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Bahkan kami percaya kami yang datang dengan sakit penyakit, dengan bilur-bilur darah Yesus, saat ini kami berdoa, kami telah percaya, kami telah dijamah, kami telah disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya, kami yang terikat, kami telah dibebaskan Tuhan. Dan kami percaya saat ini Tuhan, kami yang mengalami kutuk, terikat kutuk, telah dibebaskan. Kutuk telah berubah menjadi berkat, supaya hidup kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa, biarlah kami yang mengalami kesulitan secara finansial di masa-masa ini, kami percaya bahwa Engkau yang pemilik segala sesuatunya, termasuk Engkau pemilik berkat tersebut. Saat ini kami berdoa, biarlah tingkap langit-Mu dibukakan, ada jalan-jalan baru yang Kau bukakan, sehingga Tuhan kami percaya hidup kami terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan hidup kami Tuhan akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagari bentengi setiap kami. Biarlah perlindungan-Mu terus nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kita semua tadi berkati, sama-sama kita katakan amin. Mari kita sembah umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya.
menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat bebenah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita sembah umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, dialah, dialah Raja. It's time for Rock News. Untuk ibadah minggu depan akan diinformasikan lebih lanjut melalui grup WhatsApp, Komsel,
dan media sosial kami. Doa puasa setiap Jumat malam sampai dengan Sabtu siang. Mari ambil waktu bersama untuk melakukan doa puasa bagi bangsa Indonesia dan kota Jakarta. Komsal, komunitas saling. Saudara dapat menghubungi gembala masing-masing komsal. Mesbah keluarga dapat dilakukan di rumah masing-masing saudara. Bible Study Rocky Bellagio setiap hari Minggu jam 10 pagi, link akan diinformasikan melalui grup WhatsApp. Anda dapat memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan memberikan persembahan melalui transfer atau scan QR Code sebagai berikut. Demikianlah ibadah online Rocky Bellagio minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, seluruh sidang jemaat Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir. Kami merasakan bahwa Roh Kudus-Mu memimpin kami. Dan kami percaya persekutuan kami ini Tuhan akan membuat hidup kami akan semakin sempurna di dalam Tuhan. Engkau Roh Kudus yang terus membimbing langkah-langkah kami Tuhan. Engkau yang membawa kami terus masuk dalam destiny Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri campur tangan. Sehingga gereja kami ini Tuhan dapat bisa terus Tuhan mempermuliakan nama Tuhan. Engkau cukupkan seluruh kebutuhan yang ada Tuhan. Bahkan seluruh para pelayan Tuhannya Tuhan. Engkau berikan hati yang penuh kasih. Ada unity sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan melalui pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bapak-bapak gereja kami. Engkau memberkati senior pastor kami Pak Arifin dan Ibu. Begitu juga Pak Roni dan Ibu Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu melimpah buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bapak-bapak kami dalam tangan Tuhan. Dan melalui hidup mereka ada keteladanan Kristus. Dan kami akan semakin mengalami Kristus dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah Tuhan. Tapi kami percaya sebelum kami berpisah ada berkat yang Kau sediakan buat kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat yang datang dari Tuhan. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkat kedua tangan-Mu. Arahkan hatimu dan pandang wajah Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan, pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus. Yang terus menaungi saudara dan saya. Mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk kali kedua. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua telah menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, shalom. Persiapan tata cara ibadah New Normal di Rocky Bellagio, sesuai anjuran pemerintah tentang kapasitas ruangan, tentang pembatasan orang dalam ruangan. Setiap kursi di gereja akan dikasih jarak 1-1,5 meter. Jemaat yang datang wajib dicek suhu tubuh dengan termometer. Untuk menghindari kontak fisik dalam menyapa, kita akan tetap menggunakan salam sehati. Amplop persembahan akan diberikan saat datang beserta anggur perjamuan. Durasi ibadah akan berlangsung selama 1 jam. Untuk sementara sampai waktu yang ditentukan tidak ada ibadah sekolah minggu Rocky di gereja. Ibadah sekolah minggu akan tetap dilaksanakan melalui virtual meeting. Ruangan ibadah akan disterilkan dan disemprot desinfektan sebelum ibadah dan selesai ibadah. Setiap pembicara, pemimpin pujian dan singer akan menggunakan mic yang berbeda dan akan disteril selesai ibadah.
Jemaat yang berusia lanjut dan badan tidak sehat dianjurkan untuk tetap berada di rumah. Jemaat yang hadir wajib selalu kenakan masker dan jaga jarak untuk berinteraksi. Jemaat bisa mendaftarkan diri melalui form secara online. Informasi link form akan tersedia melalui grup WhatsApp Komsel. Jemaat di rumah bisa tetap beribadah secara online dengan aplikasi Zoom. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.